الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sudah banyak nasihat yang dilontarkan oleh para ahli ilmu. Ajaran syariat pun sudah sering kita dengar. Petuah-petuah nasihat mulia serta hikmah para ulama pun sering kita dengar. Tapi kenapa hati kita tetap keras? Kesadaran kita masih tetap rendah. Sebetulnya kalau kita merenung dengan baik, kemana sebetulnya kaki kita akan kita langkahkan? Semua pasti akan bisa menjawab. Langkah-langkah dan tapak-tapak jalan kita hidup ini entah menuju surga atau menuju neraka. Kita ketahui semua bahwa tidak ada kesia-siaan di dalam hidup ini, dan Allah menciptakan manusia tidak untuk sia-sia. Oleh karena itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Adakah manusia menyangka diciptakan begitu saja lalu dibiarkan sia-sia? Tidak. Kita semua akan mengalami kematian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 106. Antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Perlu diketahui hadirin sekalian, setiap hari bertambah, setiap bulan berlalu, dan setiap tahun berubah, menunjukkan kedekatan ajal kita. Dan perlu diketahui bersama bahwa rintangan dan huru-hara setelah kematian merupakan perkara yang sangat dahsyat. Diawali dari sakaratul maut yang dikomentari oleh sebagian ulama, ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa mengetahui sakitnya sakaratul maut secara persis kecuali orang yang telah merasakannya alias mati. Adapun yang belum pernah merasakan hanyalah tahu dari ibarat rasa sakit yang dirasakan saat ini. Rasa sakit pada saat nyawa dicabut sangatlah berat, hingga menyebar ke seluruh tubuh dan urat syaraf. Bahkan seluruh pangkal rambut hingga ujung jari kaki terasa sakit menahan pedih perihnya sakaratul maut.
Hingga alim ulama memberikan satu gambaran sakitnya sakaratul maut melebihi dari sabetan pedang, dan pedih perihnya sakaratul maut lebih pedih dari digergaji dan dicabik-cabik dengan alat pemotong. Sabetan pedang hanya menyentuh nyawa. Bagaimana kalau sekarang nyawa dikelupas dari tubuh manusia? Otomatis lebih sakit. Orang yang dipukul, yang disabet dengan pedang masih bisa berteriak. Tetapi orang yang dicabut nyawanya sudah tidak memiliki daya apa-apa. Tenaga lemas. Suara mulai menghilang. Yang ada hanya suara dengkuran yang ada di dada untuk mengakhiri saat-saat akhir kematian. Pada saat itu hadirin sekalian, pikiran kalut dan bingung menahan derita. Lisan menjadi bisu dan seluruh persendian menjadi lemas terkulai. Andai kata sang mayit mampu merintih dan berteriak untuk melupakan kepedihan, maka dia akan lakukan. Akan tetapi hal itu sangatlah tidak mungkin. Kalaupun masih tersisa kekuatan, maka ia hanya sanggup mendengar suara roh dicabut. Pada saat itu hadirin sekalian, kondisi manusia memasuki dunia lain. Semua warna kulit berubah. Rasa sakit amat sangat menyebar ke tubuh, bagian luar dan dalam. Mata melotot, mulut terkunci rapat, ujung jari-jari menggenggam, urat nadi, dan seluruh tubuh mulai mati satu persatu. Dan pada saat itu hadirin sekalian, harapan, cita-cita, dan seluruh keberhasilan, kesuksesan duniawi ditutup. Dan pada saat itu pula taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwah sekalian, ketika Utsman ibnu Affan berziarah kubur, kemudian menangis terseduh-seduh. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya menanyakan, wahai Utsman, dituturkan kepadamu surga neraka tidak menangis, kenapa engkau melihat kuburan menangis? Qala, dia menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang di tempat itu selamat, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu, siapa yang tidak selamat, fama ba'dahu asyad, setelahnya lebih susah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, serta Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Oleh karena itu beliau melanjutkan, ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afdha' minhu. Tidak ada satu pandangan yang lebih ngeri ketimbang kuburan. Ikhwah sekalian, setelah mati bukan urusan selesai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam banyak hadis tentang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam banyak hadis tentang azab dan nikmat kubur. Sebelum saya akan sampaikan cerita
bagaimana rona-rona alam kubur menurut komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu saya tegaskan. Walau anna idza midna turikna lakana al-mautu ghayata kulli hayyin. Kalau seandainya setelah kita mati dibiarkan alias tidak ada hisab, tidak ada pertanggungjawaban, ketahuilah mati akan menjadi cita-cita semua yang hidup. Walakinna idza mitna bu'isna, akan tetapi ketika kita meninggal dunia dibangkitkan, wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, kita akan ditanya tentang segala sesuatu. Dengan demikian ikhwan, kita harus berbekal. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa ta'isu ila al-fajri. Berbekallah kamu dengan ketakwaan, kalau seandainya masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang mati sehat tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin asahinan minad dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman. Wa qad nushijat akfanuhu wa huwa la yadri, kain kafannya digunting-gunting, dia tidak tahu, tidak sadar. Ikhwah sekalian, setelah sakaratul maut yang begitu pedih dan perih, tidak ada orang yang bisa menghindar kecuali orang yang telah dirahmati oleh Allah. Maka setelah itu yang dihadapi oleh manusia, rintangan alam kubur. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, dan juga oleh ulama-ulama lain dengan sanad yang sahih, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang alam kubur, menceritakan awal tentang kondisi orang mukmin. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya. Fayatihi malakan, kemudian datanglah kedua malaikat. Fayujlisanihi, kemudian didudukkan. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu menanyakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, maka dia menjawab, Tuhan saya adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya menanyakan lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu, dia menjawab, dini al-Islam, agama saya adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu yang namanya Munkar Nakir, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam riwayat. Fayaqulani lahu, keduanya bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'isa fikum, siapa orang yang diutus di tengah kalian? Fayaqulu, dia menjawab, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya menanyakan, wa ma ilmuka bidzalika, apa dasar kamu sehingga kamu bisa mengatakan itu? Dari penggalan riwayat ini hadirin sekalian menunjukkan pertanyaan malaikat yang ada di alam kubur bukan pertanyaan seperti kuis, ujian bisa gampang dihafal. Tapi ini adalah pertanyaan konsekuensi. Siapa yang selamanya ini taat kepada Allah, dia akan dengan mudah menjawab, Tuhan saya Allah. Siapa yang selama ini taat terhadap ajaran Islam, menjunjung tinggi ajaran Islam,
maka dia akan mudah menjawab, agama saya adalah Islam. Siapa yang selama ini dia menghidupkan sunnah, taat kepada Rasulullah, maka dia akan mudah dengan menjawab, yang datang kepada saya menjadi utusan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut yang mukmin menjawab, fayaqulu qara'tu kitaballah, saya membaca kitab Allah, wa amantu bihi, saya mengimaninya, wa saddaqtu, saya membenarkannya. Fayunadi munadin fis sama, kemudian datanglah panggilan dari langit, an sadaqa abdi, telah benar hambaku di dalam menjawabnya. Fa afrishu bil jannah, hamparkan permadani dari surga. Walbisu al jannah, dan berilah pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu menuju surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, datanglah dari arah pintu itu bau semerbak wanginya surga. Wa yufsah lahu fi qabrihi, kemudian kuburannya diluaskan, madda basarihi, sejauh pandangan matanya. Qala, kemudian menjawab, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, kemudian datanglah orang yang cakep mukanya, hasanut thiyab, yang bagus pakaiannya, tayyibur rih, yang bau wangi. Fayaqulu, dia mengatakan, abshir billadhi yasurruka hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, bergembiralah di hari yang dulu kamu dijanjikan bahagia. Fayaqulu lahu, kemudian dia bertanya, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajah yang membawa satu kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih, aku adalah amalmu yang soleh. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, tegakkanlah segera kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga saya bisa cepat kembali ketemu keluarga saya dan harta saya. Maksudnya harta yang diinfakkan, yang digunakan untuk amal soleh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan orang kafir dan munafik. Fadu'adu ruhuhu fi jasadihi, ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan, kemudian datanglah dua malaikat. Fayaqulani lahu, fayujlisani, didudukkan dulu. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, dia menjawab, ha la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian menanyakan lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu, ha la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, keduanya menanyakan lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'isa fikum, siapa Rasul yang diutus kepadamu? Fayaqulu, maka dia juga menjawab, ha la adri, saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, kemudian datanglah panggilan dari langit, an kadaba, telah dusta. Maksudnya manusia yang ada di alam kubur kafir tersebut. Fa abrishu lahu minan nar, hamparkan permadani dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pintu untuknya menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, datanglah dari arah pintu itu panasnya dan racunnya api neraka. Fayadiku alaihi qabruhu, kemudian dan racunnya api neraka. Fayadiku alaihi qabruhu, kemudian kuburannya menyempit, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang rusuknya pecah berantakan.
Fayatihi rajulun, kemudian datanglah seorang qabihul wajhi, yang buruk mukanya, qabihul thiyabi, yang compang-camping pakaiannya, muntinirih, yang sangat anyir baunya. Fayaqulu, dia mengatakan kepada si mayit, abshir billadhi yasuk, hadha yaumuka alladhi kunta du'an. Bergembiralah dengan kabar buruk, pada hari saat ini engkau telah diberikan peringatan-peringatan ancaman. Maksudnya di sini hadirin sekalian, ledekan, celaan. Suruh bergembira dengan siksaan jelas tidak mungkin. Fayaqulu, kemudian si mayit bertanya, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, satu wajah yang membawa satu keburukan. Fayaqulu, dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amalmu yang buruk. Fayaqulu, dia menjawab, Rabbi ya Allah, la tuqimis sa'ah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Inilah hadirin sekalian kondisi di alam kubur. Pada saat itu juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza wudi'al 'abdu fi qabrihi wan sarafan nasu, jika seorang hamba diletakkan di dalam kuburannya, semua orang pulang, fa innahu la yasma'u qur'ani alihim, dia akan mendengar suara terumpah sandalnya. Setelah itu ikhwan, kita tidak tahu berapa lama kita harus di kuburan. Bisa ratusan ribu tahun, bahkan beribu-ribu tahun kita tidak tahu sampai hari kiamat. Dan siksa kubur ada dua macam. Ada yang abadi seperti Fir'aun sama bala tentara dan pengikutnya. Ada yang muaqqatan, sementara, yaitu orang-orang mukmin yang meninggal dunia membawa dosa. Setelah alam kubur bukan berarti urusan selesai. Manusia masih dihadapkan dengan rintangan berikutnya, yaitu mahsyar. Semua manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kuburnya, yang disebutkan di dalam firman Allah surat Yasin ayat 51-53. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari alam kuburnya, maksudnya menuju kepada Tuhannya. Qalu ya wailana man ba'athana qadina hada. Mereka semua mengatakan, aduhai celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan telah benar utusan-utusan Allah. In kanat illa sayhatan wahidah, itu semua hanya sekali tiupan. Fa idahum jami'ul ladaina muhdarun, tiba-tiba mereka semua hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah sekalian, ketika manusia dibangkitkan, kemudian dikiring mahsyar, yang sebutkan di dalam hadis Rasulullah juga, di antara tanda-tanda kiamat besar yang 10, yang terakhir adalah narun takhruju minal Yaman, api yang keluar dari Yaman, ya, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring manusia ke tempat mahsyarnya. Di tempat itu hadirin sekalian, macam-macam manusia dibangkitkan. Ada yang susah, ada yang gembira, ada yang sukses, ada yang celaka. Dan tampilan-tampilan manusia menunjukkan tanda-tanda yang sukses
kelihatan orang sukses, yang celaka nampak celaka. Di antara orang-orang yang celaka, dibangkitkan dia di mahsyar nanti, bangkit dalam kondisi sempoyongan seperti orang kesurupan. Itulah orang-orang yang memakan riba. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang pemakan riba tidaklah berdiri di hari kiamat di mahsyar nanti, melainkan seperti berdirinya orang yang kena kesurupan syaitan. Ada di antara mereka lagi yang dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, tukhrajun naihatu min qabriha. Orang yang meratapi kematian dikeluarkan dari kuburnya yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, sya'tha'a ghabra, dalam keadaan pakaiannya compang-camping, rambutnya awut-awutan. Alaiha jilbabun min la'natillah, yang dikenakan jilbab dari laknat kutukan Allah. Wa dir'un min nar, dan pakaian dari api. Wa yaduha ala ra'siha, dan tangannya diletakkan di atas kepala. Taqulu, sambil mengatakan, ya waila, celakalah saya. Masih banyak hadirin sekalian di antara mereka yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, tuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala thalathati asnaf. Manusia dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi 3 kelompok. Yang pertama, sinfan rukbanan, satu kelompok naik kendaraan. Wasinfan musyatan, satu kelompok lagi pejalan kaki. Wasinfan ala wujuhihim, satu kelompok lagi berjalan di atas mukanya. Qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim, bagaimana mereka bisa berjalan di atas mukanya? Qala, dia menjawab, innalladzi amsyahum ala aqdamihim, zat yang telah membuat mereka bisa jalan di atas kakinya, qadirun ala ayyumashihim ala wujuhihim, lebih mampu membuat mereka jalan di atas mukanya. Ama annahum yattaquna biwujuhihim kulla hadbin wa syaukin, bukankah di dunia dulu dengan wajahnya dia bisa mengetahui jalan, mengetahui duri? Namun hadirin sekalian, di antara manusia juga ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nikmat. Adapun orang yang mati syahid dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warnanya warna darah dan bau minyak kasturi. Dan ada di antara manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakai pakaian ihram sambil membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Sehingga di dalam hadis Muslim Rasulullah menekankan, igsilu bima'in wasidrin, mandikanlah mereka orang-orang yang mati dalam keadaan ihram dengan air dan daun bidara, wa kaffinuhu fi thawbihi, dan kafanilah dengan pakaiannya, wala tamassuhu bitibin, jangan kau sentuh dengan minyak wangi apapun, wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan juga apapun, wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan juga engkau tutup kepalanya, fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam kondisi membaca talbiyah. Ikhwas sekalian,
perlu diketahui dahsyatnya hari kiamat telah digambarkan ringkas oleh Allah di dalam banyak surat. Di antaranya dalam surat Al-Waqi'ah, Qul innal awwalina wal akhirin. Katakan Muhammad, sesungguhnya orang awal dari mulai Adam wal akhirin sampai kiamat lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dihimpun semuanya di dalam satu tempat yang harinya jelas, yaitu kiamat. Yang disebutkan di dalam surat Al-Mursalat ayat 38, hadza yaumul fasli, itulah hari pemutusan, jama'nakum wal awwalin, kami akan kumpulkan semua kalian bersama orang-orang yang dahulu. Dan ketika itu ikhwan, jangankan manusia, Allah juga menegaskan wa idzal wuhusu husyirat, ketika hewan-hewan buas dikumpulkan semua oleh Allah. Setelah diadili, setelah itu dikembalikan menjadi tanah, orang-orang kafir mengatakan, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah hadirin sekalian, saking dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Hajj, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalau seandainya ada orang yang menyusuin, dia akan kaget, semua akan diletakkan. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamalaha. Kalau seandainya ada orang hamil pun lahir ketika itu. Wa taran nasa sukara, kau lihat manusia seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, sebetulnya tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, namun azab Allah lah yang pedih. Itulah mahsyar, itulah kiamat yang digambarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, kalau memang manusia dikumpulkan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan, manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan tidak pakai pakaian, tidak pakai sandal, dan belum dikhitan satu dengan yang lainnya, saling melihat. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, perkara yang dihadapi oleh manusia lebih dahsyat daripada itu. Ini ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu setelah itu hadirin sekalian, manusia menghadapi yang disebut dengan hisab. Pernah Aisyah radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau nanti kembali di akhirat, masih enggak ingat keluargamu? Katanya Rasulullah, amma fi thalathi mawatin, adapun di tiga tempat wahai Aisyah, fala yadhkur ahadun ahadan, tidak ada seorang pun yang ingat kepada orang lain. Yang pertama, indal mizan, ketika di tempat mizan, timbangan, sampai dia itu tahu apakah timbangannya lebih berat baiknya atau sebaliknya buruknya. Kemudian yang kedua, inda tatayirul suhuf, ketika catatan amal dibagi, seorang tidak akan ingat siapa-siapa sebelum jelas catatan amal yang baik diterima dengan tangan kanan atau malah sebaliknya diterima dengan tangan buruk, alias banyak keburukannya daripada kebaikannya. Dan yang ketiga hadirin sekalian, ketika meniti di sirat, seorang tidak akan ingat siapa-siapa sebelum jelas betul dia selamat dari titian tersebut. Inilah gambaran di mana manusia akan pasti mengalami semuanya. Dan perlu diketahui
Adapun orang-orang yang menerima timbangan, menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, katanya Allah, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan mendapatkan hisab yang sangat mudah. Adapun sebaliknya, apabila dia menerima catatan amal dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya, maka itu menunjukkan kecelakaan, menunjukkan kesengsaraan hidup yang akan dia hadapi. Sehingga di dalam firman Allah, Allah menegaskan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia berkata, bacalah kitab kamu. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Saya yakin saya akan menemui hisab saya. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka orang tersebut hadirin sekalian akan menemui penghidupan yang nikmat penuh dengan keridhaan. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya gampang dipetik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah dengan senang hati sebagai balasan di hari-hari yang lalu, yaitu di dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang diberi catatan amal dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai kecelakaan bagiku, seandainya lebih baik kitabku tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, saya juga tidak tahu menahu tentang hisab saya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai kalau seandainya kematian menjemput saya. Ma aghna anni maliyah, kekayaanku tidak bisa menjaminku. Halaka anni sultaniyah, dan kerajaan kekuasaanku pun hancur. Khuduhu faghulluh, ambillah dan cincanglah. Summal jahim sallu, kemudian di atas neraka jahim pangganglah. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku, kemudian talilah mereka dengan tali yang panjangnya 70 hasta, kemudian limparlah ke dalam neraka jahannam. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Perlu diketahui hadirin sekalian, rintangan kematian bukan selesai sampai di situ. Bahkan manusia menghadapi satu rintangan berikutnya, yaitu hisab. Yang dimaksud hisab adalah diajak bicara oleh Allah satu persatu. Di antara Allah dengan dia tidak ada penerjemahnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah di antara kalian pasti satu persatu diajak bicara oleh Allah. Di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemah. Fayanzuru aymana minhu, dia melihat ke samping kanannya. Fala yara illa ma qaddam, tidak melihat sesuatu kecuali yang telah dia amalkan. Wa yanzuru as'ama minhu, dia melihat ke sebelah kirinya. Fala yara, tidak melihat illa ma qaddam, kecuali yang dia telah amalkan dari amal-amal buruknya. Wa yanzuru ma baina yadayhi, dia melihat ke depannya. Fala yara illan nar, tidaklah melihat kecuali neraka. Tilqa wajhihi, di depan mukanya. Fattaqun nar, takutlah kamu terhadap neraka. Walau bisyikki tamratin, walaupun hanya sekedar dengan separuh
biji kurma. Maksudnya disedekahkan. Di dalam riwayat lain, walau bi kalimatin thayyibah. Ikhwah sekalian, kita semuanya tahu bagaimana nanti dahsyatnya kita diajak oleh Allah bicara satu persatu. Dilihat dari sisi waktunya, suasananya, yang pada saat itu hadirin sekalian, kalau seandainya diajak bicara giliran 1 juta orang saja, itu cukup susah. Apalagi kalau sekarang 100 juta, 1 miliar orang dari mulai Nabi Adam sampai kiamat, semuanya diajak bicara oleh Allah satu persatu. Di antara Allah dengan dia tidak ada penterjemah. Nah, persiapan apa buat kita untuk menyambut itu semuanya? Tidak lain dengan amal soleh. Sampai Rasulullah SAW menekankan tadi, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan secuil kurma atau dengan kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Selanjutnya ikhwan, yang dihadapi oleh manusia berikutnya adalah hisab. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man husiba udib, siapa yang dihisab pasti diadab. Yang hisab itu satu hisab yang teliti, satu hisab yang akurat, satu hisab yang adil, tidak mendolimi walaupun sebiji sawi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, setelah itu ada mizan timbangan yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, saya letakkan timbangan-timbangan itu dengan adil di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang pun yang didolimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, kalau seandainya amal tersebut sebiji sawi, min khardal ataina biha, saya akan datangkan. Wa kafa bina hasibin, cukuplah bagi kami menghisab. Maksudnya tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih bagus di dalam menghisab ketimbang Allah. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam silsilah hadis sahihah, yudha'ul mizanu yaumal qiyamah, nanti timbangan diletakkan di hari kiamat. Falau wuzina fihi samawati wal ardu, kalau seandainya langit dan bumi ini ditimbang, la wasi'at, cukup. Fataqulul malaikah, malaikat mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhan, liman yazinu hada, untuk siapa timbangan ini? Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, liman syi'tu min khalqi, untuk siapa saja dari makhlukku yang saya kehendaki. Fataqulul malaikah, malaikat mengatakan, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah, Maha suci Engkau, kami tidak bisa menyembah Engkau dengan betul-betul persembahan, tidak bisa ibadah menyembahmu dengan sebetul-betulnya peribadatan. Dan pada saat itu hadirin sekalian, fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, barang siapa yang timbangannya berat baiknya akan berada di dalam penghidupan yang radiyah, yang senang, yang bahagia, yang sukses. Tapi wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa yang timbangannya ringan baiknya, berat buruknya, fa ummuhu hawiyah, neraka hawiyah tempatnya. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak kamu apa yang sebenarnya neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Lalu setelah itu hadirin sekalian, manusia yang tadi sudah saya sampaikan meniti sirat,
Dikatakan di dalam hadis Rasulullah, yudrabus sirat baina dhahrai jahannam. Titian dihamparkan di atas neraka jahannam. Fa ana akunu wa ummati awwala man yajuz. Sayalah dan umatku pertama kali melewatinya. Wala yatakallamu yawma idin illa ar-rusul. Tidak ada yang sanggup berbicara kecuali utusan-utusan Allah. Wa da'war rusul, dan dakwahnya para rasul. Maksudnya semua doa para rasul ketika itu, yauma idin Allahumma sallim sallim. Semua nabi berdoa, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Wa fi jahannam kalalib, di sekitar neraka jahannam itu kalalib, galah-galah. Mithlu syauqi sa'dan, seperti duri sa'dan. Hal ra'aitumus sa'dan, katanya Rasulullah tanya ke sahabatnya, tahu enggak kamu duri sa'dan itu kayak apa? Qalu na'am, itu pohon yang berduri tajam. Na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala fa innaha mithlu syauqis sa'dan, galah itu bentuknya seperti pohon sa'dan yang berduri. Ghaira annahu la yu'lamu qadru 'idamiha illa Allah, namun tidak ada yang tahu ukuran besarnya kecuali Allah saja. Takhtifun nasa bi a'malihim, galah-galah itu menyambar orang yang lewat di sirat sesuai dengan kondisi amalnya. Faminhumul mubik bi amali, ada yang hancur bersama amalnya, maksudnya jatuh ke dalam neraka jahanam, terlimpar. Wa minhumul mujazi hatta yunji, ada yang selamat, maksudnya dia tergalah, terambil sampai keluar dari neraka jahanam. Ya ikhwan, disebutkan dalam hadis yang lainnya, ketika manusia meniti titian sirat, semua para nabi berdoa, Allahumma ya Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Hatta yaji ar-rajulu, ada seseorang yang datang, wala yastati'u sayra, yang tidak bisa berjalan, illa zahfa, kecuali merangkak. Wa fi hafatai sirah, di kanan kiri sirat, jalan titian itu, kalalib mu'allaqatun, ada galah-galah yang dicantolkan, ma'muratun, yang diperintah, bi akhdiman umirat, untuk mengambil orang yang diperintah mengambilnya. Fa makhdusun najin, ada yang diambil saking kerasnya terlempar jauh dari neraka jahanam. Wa mukardasun finnar, ada yang terlempar ke dalam neraka jahanam. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inna qa'ra jahannam, sesungguhnya jurang neraka jahannam, la sab'una kharifan, jarak tempuhnya 70 tahun. Inilah hadirin sekalian yang semuanya pasti kita alami dan kita akan melalui. Semoga kita selamat sampai surga yang semuanya diharapkan kaum mukmin dan kita beribadah melainkan untuk tujuan itu. Demikianlah hadirin sekalian, untuk kelanjutannya kita akan sampaikan khusus setelah sukses meniti sirat, ada surga, yang celaka ada neraka. InsyaAllah kita lanjutkan nanti khusus membahas surga dan juga khusus membahas neraka, InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.